Misteri ikan keramat Telaga Ranjeng, Brebes, bagian 3. Mengambil ikan lele nyaris saja disambar petir. Pada awal-awalnya Telaga Ranjeng berisi ribuan ikan lele. Namun ketika tahun 2004, sebelum tsunami Aceh melanda, ribuan ikan lele menghilang secara misterius. Tak lama kemudian, ribuan ikan nila nampak menghuni Telaga Ranjeng. Beberapa saat setelah peristiwa tsunami Aceh, ikan lele mulai lagi nampak di Telaga Ranjeng. Beberapa tahun berlalu, pada tahun 2010, ikan lele kembali menghilang, berganti menjadi ikan mas, nila, dan kalper dengan ukuran yang besar. Masyarakat setempat mempercayai bahwa mereka adalah jelmaan para santri pada zaman kerajaan. Di pertengahan jalan, langkah mereka tiba-tiba berhenti. Mereka berpapasan dengan beberapa orang mengenakan jubah putih. Aroma kembang 7 rupa begitu menyengat. Mereka membawa tambir lengkap dengan ubok rampenya. Mereka pun saling berpandangan. Apa yang mereka lakukan? Tanya Randy penuh cemas. Sepertinya mereka akan menggelar ritual, sahut Bowo. Sebelum Telaga Ranjeng diresmikan pada tahun 1924, terdapat mata air yang menjadi pemandian para raja Jawa. Telaga Ranjeng juga kerap dijadikan sebagai tempat ritual untuk mencari berkah. Maka tak heran Telaga Ranjeng kental dengan aura mistik. Tak seorang pun berani melanggar pantangan, khususnya mengambil ikan. Kabut tebal mulai turun, suasana pun semakin mencekam. Bulu kuduk mereka berdiri. Mereka pun segera mempercepat langkah. Orang-orang berjubah putih pun dalam sekejap menghilang di telan kabut. Tak lama kemudian turun hujan beserta angin kencang. Pohon-pohon di kanan kiri mulai tumbang diterpa angin puting beliung. Nyaris saja mengenai mereka. Randy pun terpleset hingga tidak bisa berjalan. Ranting-ranting pohon mulai berjatuhan. Di bawah pohon rindang mereka pun berteduh untuk sementara waktu. Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan sambaran petir. Pohon besar di hadapan mereka hangus seketika. Nampak percikan api yang kemudian rada diguyur hujan. Melihat peristiwa yang tak wajar, Bowo pun mulai curiga. Kabut hitam, angin kencang, juga sambaran petir seolah menyerang mereka. Pasti ada yang melanggar pantangan. Siapa yang mengambil ikan di telaga? Tanya Bowo sembari menatap tajam Jody dan Randy. Jika salah satu di antara kalian mengambil, maka kita wajib kembalikan ikan tersebut ke telaga. Jody dan Randy mengelaknya. Anwar yang mulai kehilangan kesabaran menarik paksa tas mereka. Randy pun begitu terkejut. Ternyata benar mereka mengambil ikan lele. Baru kali ini Randy melihat ikan lele dengan ukuran yang begitu besar. Randy dan Jody tak mampu mengelak lagi. Rupanya ketika hendak meninggalkan telaga, mereka melihat ikan lele tersebut di tepi telaga, seolah menghampiri mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun mengambilnya. Mereka melupakan pantangan karena tertarik dengan ukurannya yang begitu besar. Tanpa sepengetahuan Anwar dan Bowo, mereka diam-diam mengambilnya. Akhirnya mereka pun bersepakat kembali ke telaga mengembalikan ikan tersebut. Sekembalinya ikan lele ke telaga, hujan tiba-tiba berhenti seketika. Sambaran petir tak lagi menyambar pohon-pohon di sekeliling mereka. Kabut perlahan mulai menghilang. Mereka pun berucap syukur pada Sang Pencipta. Percaya tidak percaya,
kejadian tersebut nampak begitu nyata, seolah alam telah menegur mereka karena perbuatan tidak terpuji yang dilakukan. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Perumpamaan tersebut menjadi pembelajaran bagi mereka. Hendaknya kita bisa menghargai adat istiadat yang berlaku di suatu tempat.